Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Ngerujak, ngobrol seru bahas pajak bersama KPP Pratama Kepanjen. Perkenalkan, nama saya Eki Harimayasari, penyuluh KPP Pratama Kepanjen, yang pada podcast kali ini juga selaku host. Nah, di sini saya tidak sendirian, ada narasumber kita, ada Kak Gani dan juga Kak Budiawan. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dari Kak Gani. Ya, baik Kak Eki, perkenalkan kawan pajak semua, nama saya Gani Farul Rozi. Saya adalah penyuluh di KPP Pratama Kepanjen. Oh baik, Kak Budi. Halo Kak Eki, halo kawan pajak semua. Perkenalkan nama saya Budiawan, saya juga penyuluh KPP Pratama Kepanjen seperti Kak Gani. Oh baik. Nah, di sini kita bertiga akan membahas seputar perpajakan yang tentunya menarik untuk kawan pajak simak. Nah, sebelum kita mulai ke inti acara, saya ingin sedikit curhat nih atau curcol ya terkait keseharian kita sebagai seorang penyuluh. Nah, jadi salah satu tugas kita adalah memberikan konsultasi kepada wajib pajak, baik konsultasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ketika kita memberikan konsultasi, kita sering menjumpai ya Kak Gani, Kak Budiawan, pertanyaan-pertanyaan seputar status wajib pajak. Pertanyaannya itu beragam. Salah satunya itu contohnya seperti, Pak, Bu, ini kan saya tahun ini sudah pensiun, apakah seterusnya saya harus laporan tahunan? Nah, kemudian ada juga pertanyaan sebaliknya. Jadi pertanyaannya itu gini, Pak, Bu, saya ini tahun ini diterima kerja di perusahaan X, tapi kok ternyata status NPWP saya non-efektif. Nah, terus saya harus bagaimana ya? Nah, untuk menjawab keluh kesah dan pertanyaan kawan pajak sekalian, maka dari itu kita menghadirkan podcast Ngerujak kali ini dengan tema status NPWP aktif atau non-efektif ya. Nah, mungkin saya akan memulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu dari Kak Budi mungkin. Nah, sebenarnya untuk status wajib pajak ini ada berapa sih Kak Budi dan apa saja itu? Oke, jadi status wajib pajak itu dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak aktif dan non-efektif. Nah, wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan objektif dan atau subjektif untuk melaksanakan hak dan kewajibannya meliputi pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Selanjutnya, menurut Per 4 PJ 2020, wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif namun belum melakukan penghapusan NPWP. Jadi, jika NPWP statusnya non-efektif, hak dan kewajibannya di bidang perpajakan ditiadakan untuk sementara. Baik, jadi memang ada dua ya statusnya itu aktif dan non-efektif. Nah, ini mengacu ke pernyataan Mas Budi yang tadi. Ini kan ada yang non-efektif ya? Ya. Kira-kira kriteria seperti apa saja sih Kak Budi yang bisa dikategorikan sebagai wajib pajak non-efektif? Baik, jadi dari Per 04 tadi ada beberapa kriteria wajib pajak yang dapat dinyatakan sebagai wajib pajak non-efektif. A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. C. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. D. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. E. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP yang belum diterbitkan keputusan. F. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pungutan lain selama 2 tahun berturut-turut. G.
Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. H. Wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. I. Wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. J. Instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP. K. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Wah, ternyata banyak juga ya Kak Budi kriteria wajib pajak yang bisa mengajukan permohonan non-efektif. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana sih Kak Budi caranya untuk mengajukan permohonan non-efektif tersebut? Jadi untuk permohonan non-efektif ini bisa dilakukan melalui kantor pajak langsung, datang langsung, atau dikirim melalui jasa ekspedisi pengiriman. Baik, jadi bisa secara langsung maupun dikirimkan melalui pos. Iya. Seperti itu ya kawan pajak, jadi nggak perlu bingung kalau misal nggak bisa datang langsung ke kantor pajak. Nanti bisa dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi pengiriman yang lainnya. Nah, kemudian untuk persyaratannya ini apa saja Mas Budi yang harus dilengkapi? Jadi permohonan untuk formulir non-efektif ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengisi formulir permohonan. Nah, kemudian mengisi surat pernyataan wajib pajak non-efektif. Kemudian ada dilengkapi dengan salinan identitas atau kartu NPWP pemohon. Oh baik, jadi itu tadi hal-hal penting terkait non-efektif ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Jadi, wajib pajak ini sudah NPWP-nya sudah non-efektif. Kemudian dia diterima kerja, itu kan NPWP-nya harus diaktifkan lagi ya. Kalau misal sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya. Nah, bagaimana tata cara untuk mengaktifkan NPWP tersebut? Sekarang kita akan beralih ke Kak Gani. Jadi Kak Gani, dalam hal apakah NPWP wajib pajak yang statusnya non-efektif bisa diaktifkan kembali? Baik Kak Eki, terima kasih. Jadi, apabila status NPWP-nya si wajib pajak ini sudah menjadi non-efektif, terus ternyata sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kak Budiawan tadi, maka atas NPWP-nya tersebut statusnya dapat diaktifkan kembali. Baik, kemudian bagaimana untuk cara pengajuannya ini? Apakah sama seperti yang non-efektif tadi, cuma bisa lewat kantor pajak dan juga jasa pengiriman atau pos? Nah, untuk pengaktifan kembali NPWP ini, caranya kurang lebih sama seperti penonefektifan tadi seperti yang dijelaskan Mas Budiawan. Baik. Nah, caranya bisa dengan datang langsung ke kantor, bisa juga dikirimkan permohonannya melalui jasa ekspedisi, baik melalui pos ataupun ekspedisi yang lain ya. Dan bisa juga dikirimkan melalui media elektronik. Nah, ini yang tambahannya nih, pada positifnya juga bisa melalui email ataupun lewat WA. Oh, ini yang menjadi pembedanya ya, ternyata bisa lewat media elektronik juga. Nah, mungkin bisa diinformasikan ya Kak Gani untuk nomor WA yang bisa digunakan untuk pengajuan permohonan pengaktifan kembali dan juga alamat emailnya KPP Pratama Kepanjen. Oh baik, jadi untuk pengaktifan kembali, monggo silakan dikirimkan permohonannya ke WA nomor WhatsApp kami, bisa dicatat di 0811 3201 5654. Itu untuk nomor WA-nya. Untuk emailnya itu ada di kpp.654@pajak.go.id. Baik, sudah cukup jelas. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya. Nah, persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan pengaktifan kembali NPWP ini? Untuk syaratnya sendiri sangat sederhana, Kak Eki. Jadi untuk pengaktifan kembali dapat mengisi formulir pengaktifan kembali disertai dengan salinan kartu identitas dan juga bukti pendukung untuk pengaktifan kembalinya. Baik, terima kasih Kak Gani atas penjelasannya dan juga Mas Budiawan. Nah, tidak terasa ini sudah kita bahas ya, seluk-beluk terkait pengaktifan dan pengajuan non-efektif
NPWP. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ngerujak kali ini, mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh kawan pajak semua nih. Yang pertama adalah wajib pajak yang status NPWP-nya masih aktif, itu masih memiliki kewajiban di bidang perpajakannya karena masih memenuhi persyaratan subjektif maupun objektifnya. Dan ini harus diperhatikan apabila kawan pajak yang status NPWP-nya masih aktif dan lalai atau lupa untuk menjalankan kewajibannya, nanti bisa kena denda atau sanksi. Nah, oleh karena itu, dimohon untuk melaporkan SPT-nya sesuai periode yang ditentukan, yaitu untuk orang pribadi, itu nanti harusnya laporannya di Januari sampai Maret. Kemudian untuk wajib pajak badan, untuk laporannya di Januari sampai dengan April. Nah, itu yang pertama. Kemudian, bagaimana dengan wajib pajak yang status perpajakannya non-efektif? Nah, untuk wajib pajak yang statusnya non-efektif, berarti kan tidak memenuhi salah satu atau keduanya antara persyaratan subjektif dan objektifnya. Oleh karena itu, kewajiban dan haknya di bidang perpajakan ditiadakan sementara. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat bagi kawan pajak semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada pernyataan atau perkataan kami yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.